Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. The Prince, karangan Machiavelli. Bagaimana mengukur kekuatan negara? Dalam membahas sifat kerajaan-kerajaan ini, ada satu hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah seorang raja memiliki kedudukan yang kokoh sehingga ia dapat bertahan sendiri dalam situasi bahaya, atau apakah ia selalu membutuhkan bantuan dan perlindungan dari pihak lain. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut, Machiavelli berpendapat bahwa raja yang mampu bertahan sendiri adalah mereka yang memiliki pasukan yang cukup besar atau memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk membentuk angkatan perang yang dapat menghadapi setiap ancaman. Di sisi lain, raja-raja yang selalu meminta bantuan orang lain adalah mereka yang tidak mampu menghadapi musuh dalam pertempuran dan harus mencari perlindungan di dalam benteng serta bertahan di sana. Saya sudah membahas yang pertama dan akan menyentuh lagi jika hal ini muncul dalam pembicaraan. Adapun mengenai hal yang kedua, saya hanya dapat memberikan nasihat kepada para raja untuk memperkuat dan mempertahankan kota-kota mereka tanpa perlu cemas terhadap negara-negara di sekitarnya. Jika kota-kota sudah diperkuat dengan baik dan pemerintahan diatur dengan baik sesuai cara yang saya jelaskan, akan saya bahas lebih lanjut, maka musuh akan berpikir dua kali sebelum menyerang. Orang akan enggan melakukan sesuatu yang sulit dan mungkin tidak akan dengan mudah menyerang kota yang telah kuat dalam pertahanan dan raja yang dicintai oleh rakyat. Kota-kota di Jerman menikmati kebebasan penuh, tapi wilayah kekuasaannya terbatas dan mereka taat pada kaisar jika diperlukan. Kota-kota tersebut tidak takut pada kaisar atau negara-negara tetangga karena mereka telah memperkuat diri dengan baik. Setiap orang tahu bahwa menaklukkan kota-kota itu akan menjadi perjuangan yang panjang dan sulit. Kota-kota ini diperkuat dengan parit dan tembok kota serta dilengkapi dengan senjata-senjata artileri. Mereka memiliki persediaan makanan, minuman, dan bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 1 tahun yang disimpan di gudang umum. Selain itu, agar warga kelas rendah merasa puas tanpa mengorbankan kesejahteraan umum, setiap kota di Jerman selalu memiliki persediaan untuk 1 tahun ke depan. Mereka juga menciptakan lapangan kerja selama 1 tahun di usaha-usaha yang menjadi tulang punggung kekuatan kota tersebut. Dan di industri-industri tempat rakyat kecil bisa bekerja, latihan militer dihargai tinggi, dan banyak peraturan yang diperlukan untuk menjaga agar latihan militer tersebut tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Seorang raja yang memiliki kota yang kuat dan disayangi oleh rakyatnya tidak akan mudah diserang. Jika ada serangan, penyerangnya akan terpaksa mundur dengan malu karena sistem pemerintahannya sangat bervariasi. Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mengepung kota itu selama 1 tahun jika pasukan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada yang berpendapat bahwa jika rakyat memiliki harta di luar tembok kota dan menyaksikan hartanya dibakar, mereka akan kehilangan kesabaran dan pengepungan bisa berlangsung lama. Mereka mungkin lupa akan kewajiban mereka kepada raja. Namun seorang raja yang kuat dan berani dapat mengatasi masalah seperti ini. Dia akan memberi semangat kepada rakyat dan menjamin bahwa kesulitan yang mereka alami tidak akan berlangsung lama. Raja juga akan menakut-nakuti musuh yang berani dan bertindak tegas terhadap orang-orang yang memberontak. Jika musuh datang menyerang dan mengancam wilayah pedesaan, rakyat akan tetap bersemangat untuk mempertahankan negara. Oleh karena itu, raja tidak perlu terlalu khawatir. Setelah rakyat merasa tenang kembali, mereka akan lebih bersedia untuk bersatu dengan raja mereka. Pengalaman kehilangan rumah dan tanah serta kehancuran yang mereka alami akan mengikat mereka dengan kuat untuk saling membantu. Kodrat manusia adalah terikat oleh hubungan saling memberi dan menerima keuntungan. Dengan memperhatikan semua hal ini, seorang raja bijaksana tidak akan kesulitan untuk membangkitkan semangat rakyat, baik pada awal serangan maupun selama kota mereka dikepung musuh. Yang penting, raja harus memiliki persediaan dan sarana yang memadai untuk mempertahankan diri dan negaranya.
bagian negara gereja. Sekarang, mari kita bahas tentang negara-negara gereja nih. Kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara ini muncul sebelum penguasaan ditetapkan. Artinya, negara semacam ini didirikan melalui keuletan atau keberuntungan, tetapi setelah itu, mereka dikelola tanpa bergantung pada hal-hal tersebut. Negara-negara gerejani ini dikelola oleh lembaga religius yang sangat kuat dan beribawa. Mereka dapat mempertahankan penguasaan tanpa peduli tentang sikap atau cara hidup raja yang berkuasa di negara tersebut. Hanya para pangeran gerejani yang memiliki negara, tetapi mereka tidak perlu khawatir tentang serangan musuh, karena wilayah kekuasaan mereka aman tanpa perlu dipertahankan dengan kekerasan. Meskipun mereka tidak mengatur rakyatnya dengan tangan besi, rakyat tidak menolaknya. Bahkan tidak ada pemikiran di kalangan rakyat untuk menggulingkan penguasa mereka dan memilih penguasa lain. Negara-negara kerajaan ini karenanya menjadi tempat yang aman dan bahagia. Namun karena negara-negara ini dikelola oleh kekuatan-kekuatan yang tinggi dan tidak dapat dimengerti oleh akal sehat manusia, saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Mereka memiliki daya mistis dan dianggap dipimpin oleh Allah. Jadi hanya ada orang yang congkak dan gegabah yang berani mencampuri urusan mereka. Namun jika ada yang bertanya, bagaimana gereja bisa memperoleh kekuasaan duniawi yang begitu besar, terutama sebelum pemerintahan Alexander ke-6, saat para raja Italia, bahkan para pangeran dan bangsawan tidak terlalu menghormati kekuasaan dunia. Saya akan menyebutkan hal itu sekali lagi. Pada masa sekarang, bahkan Raja Prancis pun gemetar karena kekuatan ini. Dia telah terusir dari Italia dan Venesia, telah dihancurkan olehnya. Semua orang tahu hal ini, tapi saya rasa tidak ada salahnya mengingatkan lagi. Sebelum Charles, Raja Prancis, datang ke Italia, negara ini diperintah oleh beberapa penguasa yang berbeda, seperti Paus, bangsa Venesia, Raja Napoli, Pangeran Milan, dan Florence. Setiap penguasa memiliki dua kepentingan utama. Pertama, mereka ingin mencegah pasukan asing menyerbu Italia. Kedua, mereka ingin mencegah satu penguasa lainnya memperluas pengaruhnya. Paus dan Venesia harus selalu diawasi gerak-geriknya. Untuk mengendalikan Venesia, dibutuhkan persekutuan dengan penguasa-penguasa lain, seperti yang terjadi ketika mempertahankan Ferrara. Untuk menekan kekuasaan Paus, bangsawan Roma dimanfaatkan. Bangsawan Roma terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pengikut Orsini dan pengikut Colonna. Seringkali pertentangan timbul di antara mereka. Selama mereka memiliki pasukan yang kuat dan bersatu di depan Paus, mereka akan melemahkan kedudukan Paus. Meskipun ada Paus yang tegas dan berwibawa seperti Sixtus, keberuntungan dan keuletannya tidak cukup untuk mengatasi gangguan ini. Masalahnya adalah masa pemerintahan Paus yang terlalu singkat. Dalam waktu 10 tahun, hampir tidak ada cukup waktu bagi seorang Paus untuk menundukkan salah satu kelompok. Jika satu Paus hampir berhasil menundukkan Colonna, Paus lain datang menggantikan dan justru berselisih dengan Orsini, sehingga Colonna kembali kuat. Akhirnya, tidak ada cukup waktu bagi Paus untuk menaklukkan Orsini. Intinya, situasi politik di Italia sangat rumit karena banyak penguasa dengan kepentingan berbeda-beda, dan upaya Paus untuk mengendalikan mereka seringkali terhalang oleh masa pemerintahan yang terbatas. Hal ini menyebabkan kekuasaan Paus tidak begitu dihargai di Italia. Namun, kemudian muncul seorang Paus yang berbeda, yaitu Alexander ke-6. Dibandingkan dengan Paus-Paus sebelumnya, dia menunjukkan cara yang berbeda untuk memperoleh kekuasaan, yaitu dengan menggunakan uang dan kekerasan. Dengan bantuan putranya, Pangeran Valentino, dan kesempatan yang ada saat invasi Prancis, dia melakukan segala cara untuk mencapainya, seperti yang telah saya jelaskan tentang tindakan-tindakan sang pangeran sebelumnya. Meskipun tujuannya pada awal adalah untuk meningkatkan kebesaran Pangeran Valentino dan bukan kebesaran gereja, hasil tindakannya justru memperbesar kekuatan gereja. Setelah kematian sang pangeran, gereja menjadi ahli waris dari hasil kerjanya. Selanjutnya, muncul Paus Julius. Ketika gereja sudah sangat berkuasa, setelah berhasil menguasai seluruh wilayah Romagna dengan mendudukkan semua bangsawan Roma dan menghapus golongan-golongan yang membangkang saat masa pemerintahan Alexander, Paus Julius
juga menemukan cara-cara baru untuk memperkaya diri dan memperkuat kekuasaan gereja yang belum pernah dilakukan sebelumnya di masa Alexander. Langkah-langkah tersebut bahkan tidak ambisius. Dia berhasil menguasai Bologna, menundukkan orang-orang Falicia, dan mengusir tentara Prancis dari Italia. Semua usaha ini berhasil dengan baik. Paus Julius pantas mendapat pujian lebih besar karena segala tindakannya dilakukan untuk meningkatkan kekuasaan gereja, bukan untuk keuntungan pribadi. Selama pemerintahan Paus Julius, golongan Orsini dan Colonna dibiarkan tetap eksis seperti sebelumnya. Meskipun ada pemimpin dalam golongan-golongan ini yang ingin memberontak, dua hal menyebabkan mereka mengundurkan niatnya. Pertama, mereka sangat takut pada kebesaran gereja. Kedua, mereka tidak memiliki kardinal yang menciptakan kerusuhan di antara mereka. Kardinal selalu menyebabkan masalah bagi golongan-golongan ini, baik di Roma maupun di luar Roma. Sehingga para bangsawan terpaksa membela mereka dan menyulut permusuhan di antara mereka. Inilah salah satu alasan mengapa Paus Leo berhasil menduduki tahta kepausan dengan begitu besar kekuasaannya, seperti halnya Paus sebelumnya yang memperbesar kekuasaan gereja dengan kekuatan angkatan perang. Bapa Suci Leo diharapkan dapat mengangkat gereja menjadi lebih besar dan lebih dihormati karena kebaikan dan keutamaan-keutamaan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung ke bagian organisasi militer dan pasukan tentara bayaran. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.